cukup kuat, formulir sudah dikasih, 30% closing. KTP sudah dikasih, 60% closing. 40% apanya? Duitnya, betul ya? Yang susah di sini ya. Kemarin ada di Surabaya, enggak, di Jakarta. Di Jakarta ada mitra. Dokter itu aplikasi yang udah diisi sama saya ada 20 formulir udah, duitnya belum masuk. Tapi itu bagus, bagus ya. Latihan yang bagus itu dia sudah 60% menguasai. Tinggal minta duitnya kan itu saya. Minta yang tepat, jangan BBM ya. Pak udah ditransfer belum? Bagusnya gimana? Telepon. Ya kalau bisa didatengin didatengin. Oke. Jadi kita harus lihat tanda-tandanya nih. Ya. Always be closing, selalu membuat satu penutupan di saat yang tepat. Jangan follow up ketemu. Enggak juga minta closing kan salah ya. Ini tanda-tandanya juga ada hal-hal positif. Jadi ini kalau misalnya biasanya positif gimana sih kalau dari teman-teman yang pengalaman apa? Contoh? Pak? Nggak apa-apa. Banyak pertanyaan. Banyak ya. Contoh pertanyaan positifnya gimana nih? Contoh dari prospek kita nih, kita lihat nih dia udah tertarik nih. Ini udah waktunya kita closing. Kira-kira dia nyampein pertanyaan gimana? Jadi nanti saya ditemenin ya. Tuh. Nah, apalagi? Nanya kantor, kantor di mana? Ada presentasinya nggak sih? Bisa kan gitu? Nah, apalagi? Kalau gabung dapat apa? Apa? Kalau gabung dapat apa? Kalau gabung, oh iya Mas, saya dikasih apa aja nih? Kalau tadi sebenarnya kita udah bisa ceritain ya, bisa ceritain juga, atau kita belum ceritain tapi dia nanya, saya dapat apa aja? Wah, kalau bisa kasih tahu dengan kata-kata yang khas. Ini cuma buat bapak lo. Nah, saya nggak kasih. Oh gitu ya, iya Pak, ini spesial. Karena saya lihat bapak tuh serius. Saya kasih brosur 10 lembar. Kan suka nggak sih ketemu orang transaksi yang kartu kredit ke apa ke, dia suka ngasih yang spesial padahal enggak, biasa aja gitu. Pernah nggak ngalamin? Intinya adalah kita senang kalau kita diistimewakan, begitu juga dengan prospek yang sudah positif ya. Kalau buat bapak treatmentnya beda nih, nanti saya kasih free clinical abstrak karena bapak join diamond. Mahal tuh Pak, 50.000. Intinya adalah berikan jawaban yang menyenangkan hati dia. Ya, kalau kita melihat ada tanda-tanda yang positif, menanyakan hal-hal yang positif atau body language-nya tuh, body language orang yang udah positif gimana? Contoh ke depan, yang ragu-ragu sangat ke belakang, yang menolak, yang menolak, saya kamar mandi sebentar. Nggak balik dalam waktu 24 jam. Kalau nolak ya dia biasanya tangan suka gini ya, perhatiin kita dengan tampang yang sinis gitu kan, dan lain sebagainya, perhatiin. Kalau udah bener-bener kayaknya jelek banget, stop saat itu juga. Pak kayaknya kali nggak tepat nih, saya juga udah dijanji, seneng banget bisa kenalan sama Bapak. Ini tester Bapak, kasihnya 5 kapsul diplastikin, terserah lah apa kek. Ini flyer, ini contoh perhitungan bonus gitu ya, Anda bikin di kertas yang udah diketik. Kan bisa kan? Bisa. Cut ya, jangan juga buang-buang waktu gitu. Jangan dia udah mukanya udah kayaknya muka di WC tahu kan? Kita pun karena udah dilatih sama dokter itu suruh senyum. Kita senyum dia manyun, dia kapan berhentinya di acara gitu ya. Hati-hati juga ya. Ini adalah contoh-contoh hal yang kita harus hafal mati di luar kepala. Magic words, kata-kata magic. Ini contohnya apa nih? Saya dapat memberi manfaat kepada keluarga. Ini tulisan formalnya ya, kita bisa menemukan dalam bentuk-bentuk lain. Contohnya nih, kalau Bapak join hari ini, Bapak pionir. Indonesia ini baru mulai Pak. Nah itu dihafal, jangan ngomongnya gugup. Apalagi nih contohnya, Bapak bisa bikin uang tambahan sambil kerja 10 juta Pak tiap bulan. Mesti hafal. Kalau 10 jangan ganti-ganti, ya. Apalagi contoh sini, ya. Fun Pak, senang-senang Pak, jalan-jalan Pak, jalan-jalan, makan-makan, foto. Tunjukin gambar-gambarnya. Daripada kita stres mulu Pak, pulang kerja stres, bagus kita sambil cari teman di sini. Ada yang Anda kuasai ya. Anda akan berjaya, Bapak. Pokoknya tenang aja. Ada sistem pelatihan.
Anda dapat mewariskan, nah ini dia, kalau Bapak mati nanti bisa diwariskan. Enggak ya, tapi dia gini, ada magic words yang sesuai dengan situasi yang kita hadapi pada prospek kita dan kita sudah hafal mati. Paham nggak? Udah kata-kata itu udah kita hafal bener. Nih kalau gue ketemu tipe yang begini, gue ngomong gini. Tipe gini ngomong gini. Kalau orang nanya tanya itu apa, jawaban gue begini, nggak berubah-ubah. Jadi Anda akan jawabannya dengan mudah sehingga akan makin meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Ini contoh 6 kunci closing. Banyak sebenarnya kunci closing, banyak Pak. Pak, di Surabaya belum ada orangnya. Bagus ya? Sebelum ada leadernya Pak. Ya kalau kita ketemu contoh potensial, boleh nggak kita bilang gitu? Boleh. Bisa. Yang penting nanti setelah di-join jangan diajak ke pertemuan dulu 6 bulan. Di Medan belum ada orang Pak. Bapak baru pertama. Saya bantu Bapak. Boleh nggak kayak gitu? Kunci. Bagus kan kalau kita kasih tahu informasi tentang PDR yang dia nggak ngerti apa itu PDR, bagus nggak? Langsung googling, kalau kita bisa googling di internet, ini dong mengenai PDR itu maksudnya ini dong. Nggak usah kita ngomong, alat yang mau ngomong. Kalau ada mungkin teman-teman punya cetakan brosurnya atau flyernya atau ngeprint di komputer tentang PDR, tunjukin. Nggak usah ngomong. Apalagi kalau bahasa Inggris kita carut marut. PDR, Precision Desk. Kalau nggak ngerti, bilangnya PD. Kalau bisa bahasa Inggris boleh bilang. Saya aja sampai sekarang masih bingung precision tuh ngomongnya gimana ya? Susah kan Pak? Pisan Desk Reflex. Pisan itu kacau nggak? Bisa begitu nggak? Bisa ya. Jadi hati-hati. Apa keunikan yang Anda mau jual? Latar belakang perusahaan. Latar belakang apa yang mau Anda jual? Apa yang terbaik kalau latar belakang? Bicara latar belakang tentang perusahaan ini. Apanya? Riset salah satu contoh. Betul? List MLM yang saya pelajari Pak, belum ada perusahaan MLM yang seperti For Life. Riset. Fokusnya research Pak. Kalau buat saya, research itu artinya produknya unik Pak. Bapak punya produk yang perusahaan lain nggak punya, orang lain nggak punya. Bagus nggak Pak? Kalau kita nggak ngerti definisi zombie itu apa, blocking, apalagi blocking hour kita belum paham bener. Ya. Tapi kalau Anda mau bicara blocking hour, pastikan Anda paham tentang blocking hour. Ngerti ya? Apa potensi yang Anda mau jual? Bonus bagaimana? Ya. Apa yang terbaik dari segi bonus? Ada 4 kali 25%, betul? Ada powerful, bayangin Pak, yang bikin omset seluruh dunia, kita dikasih share 2%. Saya pikir ini perusahaan konyol lah Pak. Kita cuma rekrut 3, tapi kita bisa dapat bonus hasil dari seluruh dunia jualan Pak. 2% Pak dibagi sama Bapak. Itu kalau kita mau bicara tentang powerful. Kalau kita lihat orang yang senang jualan gitu ya, kita bicara keuntungan tentang 25% ditambah selisih auto ship. Bisa nggak? Bisa? Bisa. Wah. Nggak usah semua loh kita ceritain, nggak usah semua. Karena kita nanti kalau kita nyebutin apa yang kita nggak paham, bisa kembalikan ke kita nggak? Apalagi kalau dia punya riwayat MLM. Kita belum ngerti banyak soal MLM. Ya jual yang kita tahu aja. Ya. Apalagi strategi bisnis. Bapak bisa lihat ya Pak. Oke, masuk Asia, negara pertama yang dia duduki kantornya adalah di Jepang. Ya, Asia Tenggara, negara pertama yang diduduki adalah Singapura. Jadi perusahaan produknya nggak sembarangan Pak. Bapak nggak usah ragu-ragu lagi. Di Jepang tuh masuk TV Pak. Dia mau cari tahu Jepang? Enggak kan? Ya tapi di Jepang ada Asin on TV, ada iklannya gitu kalau di Jepang ya. Apa strategi bisnis perusahaan gitu ya? Sistem duplikasi, ya sistem training. Apa yang Anda mau jual? Kalau Bapak udah join di Winners Platinum satu-satunya di Asia dari siapa? Winners. Gold di Asia 90% dari mana? Winners. Artinya Bapak duduk diam dapat duit. Ikuti trainingnya. Duduk diam dengerin. Pinter Pak. Mana poin-poin dari 6 titik ini yang Anda mau lempar ke prospek? Kan nggak mungkin semua, betul? Karena orang kemampuan mengingatnya paling 20%. Tapi harus ada
kalimat yang menghentak, yang dia hafal banget gitu. Sehingga nanti kalau dia prospecting, dia lakukan hal yang sama nggak sama kita? Itu yang paling utama loh. Kalau Anda mau create singa yang dikasih makan, bukan kasih makan kambing, paham? Ya, ini yang paling penting. Ya. Oke, menjawab pertanyaan nih ya. Kalau positif enak ya, minta KTP isi formulir jadi. Kalau netral, rangsang dengan informasi-informasi yang bisa meningkatkan keingintahuannya. Yang netral itu contohnya gimana? Pertanyaan netral, pertanyaan basa-basi prospek, contohnya apa? Itu. Apalagi? Dia hanya mau basa-basi. Ya, apalagi? Apalagi, ayo, yang biasa kita alami apa sih? Apa? Akhir bulan ya. Itu. Akhir bulan ya. Tunggu gajian ya. Dan 99% tidak. Dia pinter banget, dia tahu dia nggak gajian, kan saya tetap tunggu gajian, gue join. Lu kapan gajian? Gue sih belum gajian, belum kerja. Ya. Berikan informasi-informasi tambahan yang menyentil dia. Kalau akhir bulan, apa yang paling bagus? Belum akhir bulan, tanggal 18 dia bilang akhir bulan, yang paling bagus apa? DP. Enggak bagus itu, orang dijelas-jelas mau bayar saat itu. Apa? Bisa kita kasih brosur, lu jalan dulu juga boleh. Sambil kenal-kenalin orang. Gue bantuin prospek, ada temen nggak? Gue prospekin dulu juga boleh. Apalagi? Kan kita mau naikin closing ya. Saya join, saya masih ingat kejadian sampai hari ini. Abang saya mana? 3 orang nih. Saya, abang saya, upline abang saya. Oke. Gara-gara saya join, ini berebutan berdua mau join. Kenapa? Siapa yang duluan bayar, dia jadi upline. Gitu ya Bang? Ini serius. Lah kalau misalnya kita bantu, ada prospeknya mau join, yang kita prospek gimana kira-kira? Kalau dia nggak ada duit, dia cari duit nggak? Apa waktu itu cari duit nggak? Gajian. Hah? Ya lu sih enak, upline bayar. Artinya udah ada kesempatan. Tapi yang paling penting niat untuk join meningkat. Karena waktu saya ditawarin abang saya sebenarnya minta pendapat. Ini produk bagus apa enggak? Kalau bagus, gue mau join produk. Dia sedang minta pendapat hari itu ke saya. Saya join, ributlah berdua. Nah, cepetan lah. Kalau lo belum bayar, gue duluan ya di atasnya itu gitu ya bang. Setahu saya waktu itu gitu. Nah itu situasi yang bisa kita create pada prospek-prospek kita yang ngomongnya akhir bulan. Lah, kita nggak lakukan apa-apa pun dia nggak join akhir bulan, betul? Bagus kita gali dia habis-habisannya nggak? Bagus kita rangsang dia, mungkin kita kasih flyer, mungkin kita kasih brosur. Pokoknya daripada nggak ada closing, harus terjadi, always be closing, harus terjadi closing. Nah ini dia, ya tadi udah belajar ya. Selama kita lihat dia masih defense, jangan melakukan closing, tapi berikan pemahaman. Ikuti apa kemauannya, pahami apa maunya, setujui apa pendapatnya, apapun itu. MLM jelek banget, gue gak suka. Apa kita bilang? Gue juga gak suka. Beneran gue juga gak suka. Atau kadang-kadang kalau kita melakukan rebound efek ya, gue minta pendapat lo nih. Kalau ini nggak bener, gue nggak mau join. Gue mau berhenti aja. Menurut lo gimana? Soalnya yang dikasih tau sama gue, kalau gue prospek 3 orang, kita bisa dapat 6 juta. Menurut lo gimana? Kalau menurut lo nggak bener, gue nggak join atau gue berhenti. Padahal di awal kita tahu kan dia sebenarnya sangat negatif. Tapi gue minta pendapat lo sebagai sahabat, sebagai om, sebagai tante. Om, tolong om kan ngerti bisnis om. Menurut om ini make sense gak? Padahal walaupun dia kontra sekalipun, kita tidak berhenti kan? Yang kita harapkan dia pro, yang kita harapkan dia bilang apa? Ini bagus nih Du, lu terusin, ini bagus nih, jalanin aja. Padahal kita harapin apa? Dia mau join kan? Nah kalau jawabannya netral gitu gimana? Ya kembali kan tadi, om siapa om yang mau saya prospek om? Kali aja om, ada om, teman kantor om yang lagi sakit om. Ya kembali seperti itu ya, oke? Kapan waktu yang tepat?
Ya itulah, orang udah tertarik ya harus langsung diminta mengisi formulir, diminta memilih paket apa yang dia mau ambil dan mengambil KTP. Ya, antusias, pertanyaan yang positif, ya, statement yang positif, ya, manfaat-manfaat yang dia tahu memang dia perlu. Udah dapat itu langsung closing. Latihan ya Bapak Ibu, kita mesti latihan, kita minta dia untuk isi formulir dan minta fotokopi KTP. Mesti dilatih. Paling jawabannya apa kalau dia nggak mau ngasih? Besok ya. Aduh, saya nggak bawa fotokopi lagi, cuma KTP doang. Saya boleh foto BP juga. Ya, pokoknya usahakan bikin tindakan yang bisa kita lakukan. Besok gue susah lagi nyari lo, udah sini gue foto dulu pakai BP. Ya, bisa ya. Paling nggak kalau dia nggak join, KTP kita pegang ya. Ya udah ada datanya sama kita gitu.